Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati sejenak. Dan segala puji pula bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lebih baik. Maka sudah sepantasnya kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara tidak langsung memberikan pengarahan kepada kita untuk hidup yang lebih baik dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi yang pernah saya sampaikan di khutbah Jumat. Tesih kalingan boten bapak-bapak? Bolali. Nah, ibu-ibu nggak apa-apa tidak Jumatan ibu nggih. Saya sudah menyampaikan kisah perjalanan salah satu nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagian pertama dakwah di Babilonia, bagian kedua hijrah ke Palestina. Nah, sekarang bagian yang ketiga, Nabi Ibrahim melawat ke negeri Mekah. Kenapa harus ke Mekah? Salah satu alasan yang paling kuat, Allah ingin Ibrahim membangun kembali rumah Allah, Baitullah, Ka'bah yang dulu pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Menjelang usianya berakhir, tiba-tiba datang kerinduan yang sangat mendalam di hati Nabi Adam. Teringat dulu ketika di surga, Adam melihat banyak malaikat berputar-putar mengelilingi Ka'bah. Maka dibangunlah Ka'bah bersama satu dari 40 anaknya yang bernama Sis, yang juga menjadi nabi, membangun rumah Allah. Tetapi di masa Nabi Nuh, Ka'bah ini dihantam banjir dahsyat, banjir pertama dan terbesar di dunia. Maka hancurlah Ka'bah itu. Tetapi pondasinya masih ada yang namanya Baka. Baka inilah yang Allah ingin Ibrahim membangun kembali. Dan Baka inilah yang nanti akan menjadi cikal bakalnya Ka'bah, sekaligus menjadi kota Mekah. Atas dasar perintah Allah inilah maka Ibrahim berangkat ke Mekah bersama istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Siti itu Sayyidati, ibunda yang mulia Hajar, dengan membawa Ismail yang baru berusia 1 tahun. Saya tidak tahu masa kecil lahir Ismail seperti apa, cuma ada kisah, saya kurang yakin ini. Jadi ketika Hajar sebagai hadiah dari Raja Mesir diberikan kepada Sarah, sampai di rumah Hajar hamil. Kemudian timbul rasa manusiawi dari Sarah, Hajar diusir dari rumah dan kembali ke aslinya, ke tempat asalnya, yaitu Mesir. Tapi di tengah jalan dihadang oleh malaikat. Malaikat mengatakan tidak sepatutnya istri Nabi untuk meninggalkan rumahnya, maka kembalilah ke rumahnya. Kata Hajar, saya malu, apalagi majikan saya ketika itu Siti Sarah tidak berkenan. Maka kata malaikat, pakaikanlah kain yang mengelilingi, mengencangkan perutnya agar tidak terlihat kehamilannya. Nah, sejak saat itu Hajar memakai kain yang sekarang dikenal dengan nama stagen. Maka kalau ditanya siapa wanita pertama yang menggunakan stagen, tiada lain adalah Hajar. Cuma itu aja kisah Ismail. Saya belum tahu lebih banyak kisah-kisah waktu bayi seperti apa. Nah, maka ketika ke Mekah tahu-tahu sudah berusia 1 tahun.
bertigalah berangkat ini. Perjalanan Bapak Ibu kalau menggunakan kuda tercepat dari Palestina sampai ke Mekah itu butuh waktu 3 bulan. Padahal bertiga hanya menggunakan onta tentu lebih lama. Zaman dulu belum ada Grab, mungkin kalau ada Grab lebih cepat itu. Sampailah bertiga di Mekah yang waktu itu masih bernama Bakah. Maka Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di atas gundukan tanah atau gundukan pasir. Dan setelah berdua ditempatkan di gundukan pasir, Ibrahim begitu saja meninggalkannya tanpa pamitan, tanpa berkata satu kata patah pun. Coba bagaimana Bapak Ibu perasaannya. Tapi itu perintah Allah, tidak boleh berkata apa-apa. Sehingga begitu Ibrahim beranjak meninggalkan tempat yang ditinggalkan tadi, Hajar pun mengejarnya sambil bertanya, "Ya Ibrahim, kenapa aku ditinggalkan di tempat yang tandus seperti ini?" Ibrahim pun tidak menjawab dan juga tidak menengok karena perintah Allah. Hajar mengejar terus berkali-kali sambil bertanya, "Ada apa? Kenapa ditempatkan di tempat yang seperti ini, tandus gersang?" Ibrahim pun tidak menjawab. Sampai akhirnya Hajar mengambil kesimpulan sendiri, kemudian mengatakan, "Apa ini perintah Allah?" Barulah Ibrahim menjawab, dan itu pun hanya menganggukkan kepala, tidak menengok. Mungkin kalau menengok sama pesan kayak kita pamitan kepada istri kita kalau pergi, mungkin nggak tegel itu. Karena perintah Allah jadi tegel. Nah, begitu Hajar melihat Ibrahim menganggukkan kepala, maka yakin betul Hajar kalau ini memang perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Mantap Hajar. Nah, maka Ibrahim pun jadi yakin, sehingga meneruskan perjalanannya kembali ke Palestina, meninggalkan Hajar dan Ismail. Nah, sampai di jalan pegunungan, Ibrahim baru membalikan badan, melihat calon rumah Allah, dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Doanya sangat masyhur, ada di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 36. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, aku menempatkan sebagian dari generasiku. Lihat Bapak Ibu, Ibrahim belum tahu yang akan datang, tapi sudah berdoa, aku menempatkan sebagian dari generasiku, yaitu Ismail dan Hajar. Ini nanti akan menurunkan sampai pada Nabi Muhammad SAW. Ini baru satu generasi, nanti banyak generasinya. Untuk apa? Untuk mencintai tempat ini. Dan di tempat inilah generasiku ditinggalkan, tempat yang gersang, benar-benar gersang. Di itu kelewat batas. Tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan tanaman hijau, tanaman kering pun tidak ada serangga sama sekali. Tetapi di samping rumah Allah inilah Allah memuliakan tempat ini, inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, di tempat inilah Engkau perintahkan kami mendirikan sholat, membayar zakat, menikmati rezeki dari Allah. Niscaya semua yang hadir ini sebagai tanda bersyukur kepada Engkau ya Allah. Silakan dicoba Bapak Ibu, doa ini dahsyatnya luar biasa. Maka doanya Nabi Ibrahim sampai sekarang terkabul. Banyak orang yang mengunjungi Ka'bah, banyak orang mengunjungi rumahnya. Saya dulu pernah mencoba mengamalkan doa ini Bapak Ibu, ternyata benar. Rumah saya banyak dikunjungi orang, pengamen, pengemis, nagih listrik, wah jadi kapok doanya. Ini doanya Nabi Ibrahim ini. Nah setelah itu pergilah Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Kita tinggalkan Ibrahim. Sekarang kita mengikuti jejaknya Hajar dan Ismail. Naluri wanita Bapak Ibu, Ibrahim hanya meninggalkan satu gembes air, tempat minuman,
dan satu tempat makanan kurma itu pun sedikit, khawatir akan kehabisan, maka Hajar mulai berikhtiar kerja keras mencari air. Dilihatnya ada gunung besar, dua gunung, Gunung Abi Kubais dan Gunung Asweda. Tapi tidak mungkin kalau aku naik ke gunung. Maka dilihatnya ada dua bukit. Yang pertama adalah Bukit Sofa. Naiklah Hajar ke Bukit Sofa, cari-cari air. Dilihatlah bukit yang satu lagi, namanya Bukit Marwah. Oh, di sana ada genangan air. Maka Hajar turun dengan jalan kaki. Begitu akan naik ke Marwah, lari-lari kecil. Ternyata sampai di sana tidak ada air. Membalikkan badan, lihat ke Sofa lagi. Oh, di sana ada air. Maka Hajar mulai turun dari Marwah dengan jalan kaki. Begitu akan naik Sofa, jalan lari-lari kecil. Ternyata hanya bayangan. Balik lagi lihat Marwah, oh ada air. Sama seperti tadi dilakukan, jalan kaki dan lari-lari kecil. Sampai di sana ternyata hanya fata morgana. Itu dilakukan sebanyak 7 kali Bapak Ibu, dari Sofa menuju Marwah dan berakhir ke Marwah. Apa arti pelajaran buat kita? Kerja keras, kalau mau ikuti cara Hajar 7 kali. Kalau kita baru kerja keras 3 kali gagal, kemudian menyerah, jauh sekali dengan yang diajar oleh Hajar 7 kali. Nanti insya Allah Allah memberikan kehebatannya. Apa kehebatan yang diterima oleh Hajar setelah melakukan ini? Ketika sampai di Marwah tidak dijumpainya air, maka tiba-tiba Hajar mendengarkan suara. Apa suaranya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, suara itu mengatakan, dzalika sa'yan nasi bainahuma. Yang demikian itulah sa'i yang pertama kali dilakukan oleh manusia di antara dua bukit Sofa dan Marwah. Maka sejak saat itu Bapak Ibu, peristiwa seperti ini menjadi salah satu rukun haji. Dan siapapun yang menunaikan sa'i, Hajar panen pahala sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Luar biasa. Hanya dengan lari-lari turun naik, pahalanya meraup semua pahala orang yang melakukan sa'i. Padahal sa'i yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu, enaknya bukan main. Sudah pakai AC, bahkan sambil sa'i pun boleh menikmati air zam-zam yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Sambil berdoa, larinya pun tidak panas. Dan sekarang sudah dibagi 3 lantai, basement, lantai 1, lantai 2. Dulu aja diterik panas matahari. Luar biasa kedahsyatannya. Dan Bapak Ibu, setelah terdengar suara ini, tiba-tiba Hajar melihat makhluk dari belakang, tidak dari depan, yang menampakkan kakinya seperti kaki, tapi ternyata sayap. Dan sayap ini mencukil-cukil pasir, mencukil-cukil tanah. Ini hadis yang paling kuat. Kalau sering kita mendengar air zam-zam muncul karena kakinya Ismail gejung-gejung pasir, itu ternyata hadisnya lemah. Ada juga ontanya gejung-gejung pasir, airnya keluar, itu juga lemah. Ini hadis yang paling kuat. Ternyata malaikat Jibril menampakkan wujudnya, dan dengan satu sayapnya, Jibril punya 600 sayap. Ini cukup dengan satu sayapnya mencukil pasir, maka keluarlah air. Oleh Hajar diciduk dengan gembes tadi, maka airnya mulai banyak melimpah ya. Maka Hajar dengan tangannya, naluri wanita, mulai membendung dengan mengumpulkan pasir-pasir sambil mengatakan zoom, zoom. Hajar orang Mesir, jadi zoom itu bahasa Mesir. Bahasa Arabnya zam-zam, zam-zam. Maka sampai sekarang air itu disebut air zam-zam. Inilah jawaban kenapa dulu ketika di Mesir, ketika Raja Mesir memberikan hadiah kepada Sarah, Sarah mengatakan hadal ummi ma'us sama, inilah ibu dari air langit. Nah ternyata yang dimaksud air langit adalah air zam-zam. Dan sampai sekarang mukjizat Bapak Ibu tidak akan pernah habis, dari dulu sampai sekarang. Padahal pernah diuji coba. Pemerintah Arab Saudi menyedot dengan kekuatan listrik yang sangat tinggi, dan sumurnya digaris, ternyata hanya berkurang sedikit.
Setelah dibiarkan, dalam hitungan beberapa detik mulai muncul lagi itu. Tidak akan habis-habisnya itu. Ini bukan sumur biasa. Kalau sumur biasa sudah kering itu. Bahkan dulu di pemerintah Abdullah bin Mubarak pernah membangun satu bendungan yang sangat besar. Dan untuk memenuhi air zam-zam di bendungan itu dibutuhkan ribuan onta yang kanan kirinya membawa tangki-tangki besar sebagai fasilitas untuk jamaah haji. Juga tidak habis sampai sekarang. Itulah mukjizat berkat kesabaran Hajar dengan Ismail mengarungi perintah Allah. Saya mundur sejenak Bapak Ibu, di tempat yang lain ada peristiwa yang kejadiannya hampir bersamaan, kira-kira 3 hari sebelum peristiwa munculnya air zam-zam. Peristiwanya di Yaman. Di Yaman Bapak Ibu ada suku asli Arab, satu-satunya suku asli Arab, suku tertua, namanya suku Jurhum, bukan Jumhur tapi Jurhum. Di suku Jurhum ini ada bendungan yang sangat besar, namanya Zaidun Ma'rif. Di kanan kirinya banyak tanaman-tanaman hijau, buah-buahan yang subur. Tetapi karena suku ini ingkar kepada Allah, Allah menurunkan banjir menghantam bendungan ini dan bendungan ini pun pecah. Maka semua tanamannya ada di sekitarnya jadi kebanjiran, akhirnya jadi kering, mati semua tanamannya. Tinggal tumbuh semak belukar dan tanaman bidara yang tidak ada buahnya tapi banyak durinya. Takut suku ini mengalami kekeringan, tidak punya air, maka butuh air, ingin mencari air. Cari di mana airnya? Maka mulailah mengungsi suku Jurhum ini dari Yaman menuju Sam. Bapak Ibu, saya gambarkan kalau Yaman misalnya Bantul, negeri Sam itu Kaliurang, maka dari Bantul ke Kaliurang pasti melewati Yogyakarta. Gampangannya liwat Malioboro nggih. Ning ora mampir teng Pasar Kembang lho niki. Jadi dari Yaman ke Sam pasti melewati Mekah, pasti. Dan suku Jurhum ini tahu betul di Mekah kering kerontang, tidak ada sumur. Karena sering lewat situ juga. Tetapi hari itu ketika mengungsi dan melewati Mekah, suku Jurhum melihat ada kerumunan burung berputar-putar. Maka mulai curiga, kalau ada burung berputar-putar pasti di bawahnya ada air. Karena curiga, maka suku Jurhum mulai mengirim utusannya sekitar 20 orang termasuk kepala sukunya. Jangan-jangan di sana ada suku lain yang akan menyerbu, mengajak berperang. Sampai di sana ternyata benar ada sumur, tapi hanya ditungguin seorang wanita dan satu anak kecil, yaitu Ismail dan Hajar. Bapak Ibu, suku Jurhum suku yang tidak berpendidikan, tetapi punya keterampilan beternak, bertanam, punya keterampilan banyak gitu, tetapi memiliki adab, perilaku, akhlak yang sangat luhur. Kedatangannya walaupun dalam jumlah banyak 200 kabilah dan sumur itu hanya ditungguin seorang ibu dan satu anak, tidak semerta-merta seperti itu kemudian menjajah, tidak. Coba kita lihat orang-orang sekarang, Belanda datang ke Indonesia menjajah, Portugis datang ke Indonesia menjajah, Jepang datang ke Indonesia menjajah, Cina datang ke Indonesia, orang-orang Jawa. Suku Jurhum dengan kabilah 200 tidak semerta-merta kemudian menjajah, merebut airnya, tidak. Dengan sopannya memohon kepada Hajar, ya ibunda yang mulia, izinkan aku ikut menikmati air dan aku siap memberikan upeti, memberikan onta-onta kami, kuda-kuda kami, keledai-keledai kami, emas perak kami. Coba Bapak Ibu, suku yang tidak berpendidikan tetapi punya akhlak, mau ambil air saja siap memberikan segalanya daripada menuju Sam yang masih jauh perjalanannya. Apa kata Hajar? Silahkan Tuan, ambil sepuasnya, tetapi hak milik tetap ada pada saya. Ini keberanian Hajar. Jangan sampai airnya direbut oleh mereka, karena yang menemukan adalah Hajar. Nah, maka sejak saat itu Bapak Ibu terjadilah satu komunitas,
Lihat kedahsyatannya. Kemarin siang hari Hajar berlari-lari mencari air, tetapi dalam waktu 1 kali 24 jam Allah jadikan tanah yang tandus kering menjadi satu komunitas yang terdiri dari 200 kabilah Jurhum dan Ismail. Hajar sebagai tuan rumahnya, jadilah masyarakat dalam waktu 1 hari. Luar biasa Bapak Ibu. Ini juga mukjizat ini. Ini kok sudah 20 menit ini. Nah, ini kalau teruskan jadi lama nanti. Besok lagi Bapak Ibu nggih. Saya putus sampai di sini dulu. Besok insya Allah kami lanjutkan. Masih di Mekah. Di Mekah masih banyak peristiwa. Nanti ada peristiwa sembelihan kurban, termasuk membangun Ka'bah. Sedikit-sedikit mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kita kalau Hajar begitu keras kerjanya, begitu pula Ibrahim ibadahnya, mestinya kita juga lebih keras karena kita belum ada jaminan masuk surga. Kalau mereka sudah masuk surga, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita memberikan motivasi kepada kita untuk segera menuntaskannya dengan sukses penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup pengajian pagi ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.